Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrihi fid dharain. Faslun, bermula ini satu fasal arkanul imani sittatun. Bermula rukun-rukun iman, yaitu ada 6. Antumina billahi, yang pertama engkau beriman. Antumina, amanah yu'minu. Amanah yu'minu, domirnya anta, jadi tu minu, karena ada an jadi antu mina. Begitu jalannya. Bisa? Kontrol kan udah ngaji tasrif. Amanah yu'minu. Yu'minu yu'minani yu'minuna tu'minu tu'minani yu'minna tu'minu tu'minani tu'minuna tu'minina tu'minani tu'minna tu'minu nu'minu nu'minu lagi. Surabaya debut roba mas domir anta tu'minu, asalnya tu'minu, amanah yu'minu, domirnya anta jadi tu'minu, karena ada an harfu nasbin dia menasobkan jadi tu'mina. Gitu. Kalau ada lam harfu jazam, lam tu'min, lam tu'min mati jadi jazam. Kalau nggak ada apa-apaan tu'minu, asalnya tu'minu. Tapi kalau ada an huruf jazam, huruf nasab, tu'mina. Antumina berarti domirnya anta. Artinya bahwasanya engkau beriman billahi kepada Allah. Jadi engkau beriman kepada Allah itu rukun iman. Rukun iman ini adalah ya sebuah, jadi 3 pilar kita: Islam, iman, ihsan. Islam, iman, ihsan. Rukun Islam yang kemarin ada berapa? Ada 5. Rukun iman yang sekarang ada berapa? Ada 6. Ihsan 1. Anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kau ibadah kepada Allah seolah melihat Allah. Kalau engkau akan melihat Allah, maka yakini Allah melihat engkau. Itu namanya ihsan. Ini 3 pilar ini, maka menjadilah disiplin ilmu. Untuk mengetahui rukun Islam, Islam kemarin sudah tuh syahadat, sholat, puasa, ya, bayar zakat, lalu haji. Untuk mengetahui tata cara menyelesaikan rukun Islam, kita harus belajar ilmunya, namanya ilmu fikih. Namanya ilmu fikih. Ilmu fikih itu baru disusunnya, ya, ilmu fikih itu baru. Jadi ilmu fikih bid'ah. Karena baru. Kalau bid'ah neraka. Susah kalau orang begitu mah, jidat bak ditemin. Jidat hitam, hati hitam, dengki, matiin orang mulu, neraka mulu yang diomongin. Dia pernah mampir aja ke neraka. Kayaknya dia punya orang dalam bagaimana itu? Orang mulu kata neraka. Antumina, kau beriman pada Allah. Tadi kalau Islam kita harus belajarnya ilmunya namanya ilmu fikih. Gimana cara syahadat, gimana cara sholat, gimana cara puasa, gimana cara bayar zakat, gimana cara pergi haji, ilmunya fikih. Kalau iman, beriman antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada nabi, iman pada hari akhir, iman kepada qada dan qadar Allah. Yang 6 itu terjadilah disiplin ilmu dari dasar 6 ini, namanya ilmu tauhid, atau ilmu kalam disebutnya. Bagaimana cara mengenal Allah, sifat wajib buat Allah berapa, sifat mustahil buat Allah berapa, sifat jaiz buat Allah berapa, gimana cara mengetahui malaikat, gimana cara para rasul, sifat wajib bagi rasul, sifat mustahil bagi rasul, sifat jaiz bagi rasul. Itu namanya ilmu tauhid. Ya, ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah. Ini terjadinya adalah lantaran kita ya, mempelajari dasarnya adalah rukun iman. Rukun iman ini sumbernya dari hadis Nabi Muhammad. Pertama, kita kudu beriman kepada Allah. Maksudnya apa beriman kepada Allah? Kita harus percaya la ma'budu bihaqqin illallah, la mawjuda bihaqqin illallah, la
matluba bihaqqin illallah, la maqsuda bihaqqin illallah. Nggak ada yang patut disembah dengan sebenar-benar kecuali Allah. La maujuda illallah, tidak ada yang diadakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maujud. La matluba, tidak ada yang dituntut, maksudnya kita cari, nggak ada yang kita cari kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ibadah yang kita lakukan semuanya untuk Allah. La maksuda, tidak ada tujuan illallah kecuali Allah. Begitu maksud beriman kita kepada Allah. Harus tanya, harus kita iktikadkan, harus kita yakinkan di dalam hati kita bahwa Tuhan hanya Allah. Wajib hukumnya. Mengatakan ada Tuhan selain Allah, kafir, kita nggak bisa. Karena ada orang Kristen kan punya orang Kristen kan dia punya Tuhan. Iya, itu Tuhan dia. Kata dia itu. Kalau kata dia nggak bisa kita terima. Nabi Isa sama dia dibilang Tuhan, kita terima nggak? Jangan terima. Kalau kita terima nggak apa-apa, nggak bisa. Kalau kita terima berarti kita meyakini juga bahwa Nabi Isa sebagai Tuhan dan itu hukumnya adalah haram, maka kita kafir. Nggak boleh kita bilang, oh semua agama benar, nggak boleh. Kita harus meyakini bahwa agama yang benar hanya Islam, maka kita beriman kepada Allah, iman sama Allah. Iman di dalam hati kita tancapkan, ya, anta'taqida ala tafsiri annallaha mawjudun qadimun baqin mukhalafatu lil hawadis, ya, sifat 20. Jadi bahwa Allah itu memang satu-satunya Tuhan yang ada. Ini yang sekarang pada orang banyak lakuannya, pada belajar, ya begitu dia, pluralisme, menyamakan semua agama. Oh sama agama yang lain juga mengajarkan kebaikan, oh sama agama yang lain juga mengajarkan ibadah, oh sama agama yang lain juga tujuannya surga. Ya terserah dia. Kalau urusan dia yang dia yakini terserah, silakan aja. Tapi kalau saya wajib sebagai muslim, saya meyakini bahwa Tuhan hanya Allah. Begitu tegas jawabnya. Kita punya teman non muslim, kalian silakan ibadah kalian ke Tuhan kalian sama, tapi saya nggak bakal ikut. Kenapa? Karena saya meyakini bahwa Tuhan saya cuma Allah. Itu keyakinan saya. Sama seperti kalian. Kalian pun meyakini bahwa Tuhan saya salah. Begitu. Mereka kan juga meyakini bahwa agama Islam salah Tuhannya. Mereka terserah kamu mau meyakini kayak gitu, silakan, itu hak kalian. Saya meyakini Tuhan saya doang yang benar, Tuhan kalian nggak ada, karena Tuhan hanya Tuhan saya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu nggak bisa mengintervensi saya, dia memberikan tekanan kepada saya pun sama nggak bisa intervensi kamu. Saya nggak bisa tekanan, kasih paksaan buat kamu percaya sama Tuhan saya. Silakan aja. Itu namanya pluralitas, saling menghargai antara sesama agama. Tapi kalau pluralisme nggak boleh. Wa malaikatihi, dan malaikat Allah, kita harus beriman adanya malaikat. Kita harus beriman, kita harus meyakini bahwa setiap malaikat itu betul ada. Dia itu berjisim, disebutnya jisim nuraniyah, jisim yang bersifat cahaya. Latifatun, ya, jismun nuraniyatun latifatun, jisim yang cahaya, yang halus, yang lembut. Ya. Laisa zukuran wala inasan, dia itu tidak dia itu tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan. Malaikat apa jenis kelaminnya? Nggak bisa ada, dia nggak ada laki-laki dan dia tidak ada perempuan. Wala khunsa, dan juga nggak ada bencong. Khunsa bencong. Kalau di kita ada, ya, kita harus yakin itu malaikat. Dia adalah makhluk Allah. Dia berjisim, ada bentuknya, tapi dia dari nuriyatun latifah, dari cahaya yang lembut. Nggak punya, dia itu nggak ada jenis kelamin laki-laki, nggak ada jenis kelamin perempuan, nggak ada juga jenis kelamin bencong. Wala abun lahum wala umun lahum, dia nggak punya bapak, dia juga nggak punya ibu. Jadi kalau tanya Jibril bapaknya siapa, itu nggak ada Jibril bapaknya. Ya. Jadi mereka itu adalah makhluk Allah yang paling kokoh. Kenapa? Dia diberikan oleh Allah, ya, akal. Jibril
namanya malaikat, tapi dia tidak diberikan nafsu sama Allah. Jadi nggak ada nafsunya dia mah. Dia kalau disuruh sujud, sujud aja. Kita baca kemarin di kitab Dardir, ya, di kitab Dardir Kisah Mi'raj itu dikatakan bahwa di Baitul Ma'mur setiap hari ada yang, ya, setiap hari ada malaikat 70.000 malaikat mengitari Baitul Ma'mur. Jadi pernah ada bahasa kita kalau dalam kitab Dardir itu di sarahnya itu ada perdebatan antara bumi dengan langit. Pernah dia adu bacot. Adu bacot dia. Kata bumi, langit kau punya apa? Aku mau punya gunung, saya punya sungai, saya punya hutan, saya punya keindahan alam dan lainnya. Kata langit, ya saya juga punya, saya punya planet, saya punya matahari, saya punya bulan dan lain-lain. Saya punya Ka'bah, kata si bumi. Saya punya Ka'bah. Setiap tahun orang berhaji ke Baitullah. Dia sombong, si bumi sombong dia. Apa nyautnya si langit? Di langit ada yang nama Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu, ya, setiap hari 70.000 malaikat mengitari Baitul Ma'mur. Dan setiap malaikat hanya satu kali sepanjang hidupnya mengitari Baitul Ma'mur. Jadi kalau hari ini 70.000 yang ngiringin, besok 70.000 malaikat yang lain. Beda orangnya. 70.000 ngiringin lagi. Ya, udahan besok ganti lagi 70.000 malaikat ngiringin lagi. Bumi marah. Wah, gila kehebatan dia. Kalau Mekah mah ya dikit doang orangnya. Kadang itu aja orangnya. Balik lagi. Dan orang malaikat sama manusia baikkan malaikat. Begitu. Malaikat sama manusia baikkan malaikat. Maka bumi, kata bumi, saya punya kekasih Allah. Siapa dia? Muhammad bin Abdullah. Baru situ malaikat keder. Iya, saya nggak punya apa-apa makanan. Itu perdebatan antara malaikat, ya, antara bumi dengan langit. Maka oleh karena itu, untuk menghibur hati langit dan untuk menghibur hati baginda Rasul yang pada saat itu ditinggalkan oleh istrinya Khadijah dan meninggal juga pamannya Abu Thalib, dua penggawa dua orang yang awal Nabi berjuang mempertaruhkan nyawanya untuk perjuangan Nabi, dua-duanya sudah meninggal. Allah kasih hiburan sebelum Nabi hijrah, Allah kasih hiburan untuk berangkat Isra Mi'raj. Disuruh mampirlah baginda Rasul ke atas langit. Jadi sebabnya begitu, kisah Mi'raj itu. Ya. Jadi ada sebab zahir, ada sebab batin. Sebab zahir adalah lantaran baginda Rasul ingin dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah ditinggalkan oleh istrinya Khadijatul Kubra dan ditinggalkan juga pamannya yang paling membela, yaitu Abu Thalib. Makanya setelah itu kan orang kafir berani karena Khadijah sudah meninggal. Lalu kemudian juga Abu Thalib juga sudah meninggal, orang pada berani. Makanya habis Isra Mi'raj Nabi hijrah. Wa qabla hijratin Nabiyil Isra, dan sebelum hijrah Nabi Isra dulu. Jadi Isra dulu namanya Sayyidul Mekah, Isra dulu. Nah itu adalah sebab zahirnya adalah Allah ingin menghibur Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sedih nih, ajak jalan-jalan kuy lah ya. Jalan-jalannya ke Masjidil Aqsa di Palestina ya. Lalu naik ke Sidratul Muntaha, ke langit Sidratul Mustawa. Itu sebab zahir. Kalau sebab batinnya adalah tadi perdebatan adu bacot antara si bumi dengan si langit. Biar si langit kagak ngiri, pada saat itu si bumi bilang saya punya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit sedih, langit minta sama Allah, ya Allah biar Muhammad mampir ke langit. Allah terbangin ke langit. Begitu kisahnya itu di dalam kitab Ad-Dardir, syarah Ad-Dardir. Kita nggak sempat baca dalamnya karena panjang, kalau luarnya aja kita baca. Itu malaikat ada, betul ada. Malaikat betul ada. Dan malaikat ini dia punya nafsu, dia punya akal, tapi tidak punya nafsu. Makanya dia mulia. Malaikat mulia. Kenapa mulia? Ya dia disuruh ibadah, nggak punya nafsu. Sama wadonan nggak iyeng-iyeng dia, sama duit nggak iyeng-iyeng juga. Gak punya nafsu soalnya.
Beda sama makhluk Allah yang satu lagi, binatang. Ada binatang dikasih nafsu, tidak dikasih akal, nggak punya akal. Binatang itu nggak punya akal, ya. Makanya binatang itu dia apa namanya, kan kelihatannya binatang ada yang pintar banget kayaknya, itu bukan dia berakal, itu dia dilatih menggunakan insting dia. Jadi insting dia, ya kalau misalnya itu ya pertunjukan apa namanya, sirkus kan kayaknya pintar banget tuh ya, kayak punya akal. Kalau dia punya akal dia kabur, ngapain dia di situ? Dia lagi main sirkus, wah ada jalan keluar, kabur aja. Ngapain dia di situ? Kalau dia punya akal tuh, ya. Kalau dia punya akal, atau ya kan dia macan gede sirkus, ya yang kawangnya kecil-kecil banget, dan terekam aja begitu. Kalau dia punya akal, tapi dia punya insting doang, dilatih. Kalau dia loncat, nggak dikasih makan. Kalau dia ngeloncatin orang, nggak dikasih makan. Kalau jadi tepuk tangan berdiri, dikasih makan. Maka dia ngelakuin begitu. Tepukin tangan, dia berdiri. Kenapa? Karena dia tahu akan harus berdiri, akan dikasih makan. Maka dia punya nafsu, tapi dia tidak punya akal. Manusia, makhluk mulia, dua-duanya dikasih. Akalnya dikasih, nafsunya dikasih. Makanya ketika manusia bisa mengungguli akalnya ketimbang nafsu, dia bisa lebih mulia dari malaikat. Malaikat itu punya akal doang, nggak punya nafsu. Malaikat, tapi manusia dia punya nafsu, punya akal. Dia bisa mengungguli akalnya. Bisa dia nih akalnya mendominasi ketimbang nafsunya. Dia tahan hawa nafsunya, maka dia bisa lebih mulia dari malaikat. Tapi sebaliknya, ketika dia punya akal, punya nafsu, nafsunya yang mendominasi dia, lalu dia nggak pakai akalnya, otaknya nggak dipakai, maka dia bisa lebih hina dari hewan. Manusia, kalau hewan apa namanya, kencing sembarangan, wajar hewan. Tapi manusia kencing sembarangan, nah ini namanya nafsunya dipakai, otaknya nggak dipakai. Ini otaknya kalau dibayarin masih gresi. Kan begitu ada orang. Anak sekarang pacaran kagak ada malunya. Iya, dia ngempet orang dulu masih di semak-semak mungkin. Masih ada semak-semak. Sekarang kagak, di playoper. Gandengannya begini. Laki sama perempuan kagak ada malunya. Itu berarti dia mengungguli nafsunya ketimbang akalnya, lebih hina dari hewan. Kalau hewan mau pacaran dia wajar, ya kawin juga depan kita, nggak ada yang ngomelin. Kucing kawin depan kita, biarin aja. Hewan itu mah hewan. Tapi ketika yang manusia yang kawin, dia depan orang, mau dilihatin sama orang, maka dia lebih hina dari binatang. Begitu. Ya. Jadi makhluk Allah yang namanya malaikat itu ada dan betul adanya, dan kita wajib mengimaninya, wajib. Warusulihi dan rasulnya. Rasulun satu. Kalau rasul, nah, beberapa rasul. Ini namanya jamak taksir, jamak yang nggak bisa ditebak. Rasulun satu rasul, tapi rusulun beberapa rasul. Warusulihi, nah, karena dia jamak daripada atau ngikutin ke belakang. Antumina billahi, ke billahi. Asalnya antumina birusulihi, gitu. Ikutnya ke billahi atopnya. Maka dia bacanya li. Harusnya kalau nggak ada apa-apa, rusul itu adalah rasul jamak. Jadi kita harus beriman kepada rasul Allah, terutama adalah rasul yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu yang wajib diimani berjumlah 25 rasul. Ada nabi, ada rasul. Rasul lebih khusus daripada nabi. Nabi lebih umum daripada rasul. Ya. Kalau nabi jumlahnya banyak, 120 ribuan lebih. 126 ribu, ada yang bilang 120, ada yang 140 ribu. Tapi kalau rasul cuma 114 jumlahnya. Nah ini adalah jumlah para rasul dan jumlah para nabi. Banyak nabi, kenapa? Karena memang nabi itu lebih umum. Apa bedanya? Kalau nabi, dia dapat risalah dari Allah, tidak wajib menyampaikan kepada umat. Kalau rasul, dia dapat risalah dari Allah, dia wajib menyampaikan kepada umat. Tapi rasul yang kita ketahui cuma hanya 25 rasul. Wabil yaumil akhir, dan dengan hari akhir
akhir, kita harus beriman kepada hari akhir. Hari akhir, hari kiamat kita harus iman. Maksudnya kita harus iman, kita harus yakin bahwa hari akhir akan betul terjadi. Jadi beneran hari akhir itu akan terjadi, di mana nanti manusia semuanya meninggal, lalu kemudian pada hari akhir dia akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beriman kita kepada hari akhir. Wabil qadari, dan dengan qadar, takdir bahasa kita. Khairihi, yang baik itu si qadar, wa syarrihi, dan yang buruk itu si qadar. Jadi qadar yang baiknya dan yang buruknya minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita wajib hukumnya kita beriman kepada takdir Allah. Maksudnya apa? Kita menerima bahwa segala sesuatu yang terjadi kepada kita ini adalah kehendak Allah. Makanya ada orang hasud, kalau ada orang dengki, berarti dia melawan takdir Allah. Kenapa begitu? Karena orang itu Allah takdirkan untuk mendapatkan itu, sesuatu kenikmatan, lalu kita nggak suka dengan kenikmatan itu yang Allah berikan kepada orang itu, maka kita melawan takdir Allah tersebutnya. Makanya dikatakan di dalam kitab bahwa kata ulama, orang yang hasud berarti dia menentang Allah. Loh kok begitu? Orang hasud menentang Allah? Iya, jalannya kita itu. Jalannya karena dia punya nikmat yang kasih Allah, lalu kita gak seneng dengan nikmat itu. Orang punya mobil baru, itu kan takdir dari siapa? Dari Allah, lalu kita gak seneng. Iya. Orang dengki begitu aja. Tetangga beli mobil, puyeng kepalanya. Waduh, marah tuh ya, kok dia bisa begitu? Ngomong segala macam dah. Ngomong segala macam, itu namanya dia menentang Allah. Kenapa? Karena dia menentang takdir Allah. Allah udah takdirkan kepada dia dapat nikmat. Lalu kalau kita nggak suka, berarti kalau kita nggak suka dia dapat nikmat, berarti kita nggak suka dengan takdir Allah. Jadi takdir Allah bukan yang cuma kita terima, tapi yang orang lain terima itu juga takdir Allah. Maka jangan kita nggak suka dengan apa yang diterima sama orang. Biar temen orang dapat nikmat, kita kira orang nggak dapat nikmat, maksudnya orang dapat musibah, kita ikut sedih. Jangan kebalik, orang dapat nikmat kita sedih, orang dapat bala, orang dapat apa namanya musibah kita girang. Tuhan gua kata apa? Tuh gua kata juga begitu. Itu jangan sampai. Kenapa ada kata-kata seperti itu? Ada kata-kata bahwa orang yang hasud berarti melawan Allah. Karena itu tadi, dia sebenarnya bukan melawan Allah, tapi dia melawan takdir Allah. Gak suka dengan takdir Allah. Auzubillah min dzalik. Faslun wa ma'na la ilaha illallah wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لي ولوالدي. بسم الله الرحمن الرحيم.